Kalian tahu nggak kalau ada desa di Indonesia yang menerapkan teknologi secara swadaya loh? Namanya Kampung Cyber. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tepatnya ada di Yogyakarta. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, ayo ikutin aku terus. Jadi, adanya kampung cyber berawal dari kegelisahan yang muncul di kalangan warga loh. Karena mereka melihat banyaknya kampung-kampung yang memiliki branding. Sementara kampung mereka sendiri tampak stuck, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi, jangan bayangkan kampung cyber itu adalah sebuah desa yang besar dan luas. Sebenarnya, kampung cyber adalah sebuah RT yang berada di kompleks Taman Sari. Untuk menemukannya pun, kalian harus menjelajahi Taman Sari terlebih dahulu. Jangan berhenti mencari sebelum kalian menemukan tulisan selamat datang di kampung cyber. Paling tidak, kalian melihat mural yang berhubungan dengan internet. Untuk kondisi awal kampung cyber, tepatnya pada RT 36 RW 09 Taman Sari, Yogyakarta, sebelum dikenal sebagai kampung digital adalah perkampungan padat penduduk biasa yang terletak di balik bangunan bersejarah Taman Sari loh. Warga setempat mayoritas berprofesi sebagai pengaji turis dan wayang, dengan kehidupan sosial hingga ekonomi yang sederhana. Kondisi awal kampung cyber merupakan lingkungan biasa. Kampung ini awalnya bukan kawasan modern, melainkan kampung urban dengan gang-gang sempit khas permukiman padat di pusat Yogyakarta, terbelakang dalam inovasi. Sebelum tahun 2008, RT 36 dianggap terbelakang dibandingkan tetangganya yang sudah lebih dulu memiliki program lingkungan seperti kampung hijau atau kampung batik. Keterbatasan akses informasi, akses teknologi dan internet awalnya sangat minim. Warga cenderung gagap teknologi atau gaptek dan belum memanfaatkan internet untuk usaha. Kesadaran komunitas yang rendah, masih kurangnya keterlibatan warga dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ekonomi bersama. Hingga datanglah inisiatif dari Antonius Sasongko atau Koko Perubahan dimulai sekitar tahun 2008 hingga 2010 ketika Antonius Sasongko atau Koko mulai mengenalkan internet kepada warga melalui pos ronda dan blog dengan tujuan awal untuk mendokumentasikan kegiatan warga dan membantu pemasaran batik secara daring. Nah, untuk kampung cyber sendiri itu berada di Kampung Taman, Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, merupakan kampung yang sadar akan perkembangan teknologi. Kampung ini berada di pusat kota Yogyakarta loh, dan berdekatan dengan kawasan wisata Taman Sari. Kampung ini juga didominasi oleh pekerja di sektor informal seperti UMKM kerajinan, batik, pelukis, warung makan, bakpia, dan lainnya. Berdasarkan sumber data dari Jogja Dataku, Kota Yogyakarta memiliki banyak usaha UMKM di tahun 2023, yaitu sebanyak 39.807 orang. Usaha UMKM ini juga salah satunya berada di kampung cyber loh. Dan untuk kampung cyber berada di kawasan wisata Taman Sari, memiliki potensi usaha di sektor informal yang membutuhkan pemahaman akan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di sekitar. Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar dapat bersaing dalam pemasaran di dunia digital. Oleh karena itu, kampung ini memerlukan jaringan internet sebagai upaya mewadahi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemasaran potensi perekonomian yang ada di kampung cyber. Upaya implementasi kampung cyber sebagai kampung melek teknologi dilakukan oleh para penggerak kampung cyber dan keterlibatan aktif dari masyarakat kampung cyber itu sendiri loh. Dan untuk awal mula terbentuknya kampung cyber itu adanya keberhasilan kampung ini tidak lain juga terlihat dari keaktifan masyarakat yang telah mendorong untuk mengembangkan kampung cyber. Antonius Sasongko merupakan salah satu penggerak dari kampung cyber. Pada tahun 2018, mereka mencoba menghadirkan internet walaupun pada saat itu masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat sepenuhnya karena memerlukan biaya yang cukup mahal. Sehingga para penggerak dari kampung cyber ingin menghadirkan internet yang mudah dan murah di perkampungan. Akan tetapi, dengan ide ini masih banyak masyarakat yang belum paham tentang teknologi, dikarenakan masyarakat rata-rata bekerja sebagai pekerja informal, seperti seniman dan pekerjaan lainnya. Sehingga para penggerak kampung ini mencoba memberikan edukasi teknologi kepada masyarakat sekitar.
Terlibatnya masyarakat kampung cyber dalam penggunaan jaringan internet karena adanya para penggerak kampung cyber mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang teknologi kepada masyarakat selama 2 tahun. Lumayan lama, sehingga masyarakat memiliki ketertarikan yang cukup tinggi mengenai teknologi dan mulai belajar secara otodidak. Tidak hanya itu, masyarakat di kampung cyber juga sangat kompak dalam hal gotong royong dan memiliki modal sosial yang tinggi, sehingga para penggerak kampung cyber mudah untuk mengedukasi masyarakat di kampung tersebut. Konsep awalnya bermula adanya pengembangan kampung ini sangat sederhana karena hanya ingin menghadirkan jaringan internet yang mudah dan murah. Pada tahun 2015, setelah usaha dari para penggerak kampung cyber mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan, hampir semua rumah sudah terkoneksi jaringan internet dengan tersedianya wifi gratis dan dapat diakses tanpa menggunakan password. Selain itu, masyarakat di kampung cyber juga memiliki CCTV yang telah berbasis chipscam yang dapat dipantau secara online, sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat kampung cyber. Nah, dari perkembangan ini, para penggerak kampung cyber membutuhkan waktu 7 tahun loh, lumayan lama untuk mengembangkan kampung tersebut. Dari hasil keterlibatan masyarakat kampung cyber, seiring berjalannya waktu, masyarakat kampung cyber juga memanfaatkan potensi-potensi seperti UMKM, kerajinan batik, makanan kecil, kaos lukis, dan potensi lainnya. Sehingga para penggerak dapat melakukan pemasaran produk menggunakan website dengan mengembangkan program ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat kampung cyber dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan jaringan internet. Sehingga keberhasilan pun didapatkan kampung cyber. Saat ini kampung cyber sudah dikenal di berbagai media, baik di media cetak maupun elektronik. Setelah berbagai program perkembangan kampung cyber, saat ini kampung cyber sudah memulai program wisata edukasi yang dapat memberikan pemasukan tambahan bagi kampung cyber yang telah diinisiasi sejak tahun 2011. Pencapaian kampung cyber ini juga terlihat dari adanya kunjungan dari CEO Facebook Mark Zuckerberg di tahun 2014, dan di tahun itu juga mendapatkan kehormatan kunjungan dari Raja dan Ratu Belanda untuk melihat perkembangan UMKM yang ada di kampung cyber. Keberhasilan kampung cyber juga dilihat dari pencapaian nominasi sebagai pemenang di salah satu lomba inovasi di kota Yogyakarta, dan juga di tahun 2018 juga mendapatkan anugerah komunikasi Indonesia dari Kominfo sebagai komunitas literasi digital terbaik. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari penayangan Kampung Cyber tadi, betapa pentingnya gotong royong di era digital ini, serta memanfaatkan teknologi sebagai pemberdayaan, tanpa harus meninggalkan tradisi yang sudah ada.